Oke, shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kalian semua. Terkait dengan berita yang kemarin kita bahas, yang mana SMK negeri itu mewajibkan muridnya, khususnya yang kemarin kita bahas itu adalah konteksnya siswi yang beragama Kristen diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Nah, ternyata berita ini dalam beberapa jam saja sudah menjadi viral di media sosial, dan kemudian tadi pagi sekitar jam 8 saya membaca berita, pihak sekolah sudah memberikan tanggapan, dan sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini judul beritanya adalah siswi non-muslim diwajibkan pakai jilbab di SMK 2 Padang. Kepala sekolah hanya anjuran dan sudah berjalan belasan tahun. Nah, teman-teman sekalian, saya berterima kasih nih kepada pihak sekolah yang sudah memberikan respon. Tetapi sebenarnya dalam penjelasan beliau ini ada satu hal yang saya pikir ini mengganjal, teman-teman. Di dalam berita sini dijelaskan di sini. Ia mengungkapkan terkait aturan berjilbab bagi seluruh pelajar perempuan baik muslim atau non-muslim itu sudah berjalan sejak belasan tahun. Ternyata ini sudah lama banget ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ini beliau menjelaskan bahwa bahkan sejak saya berstatus sebagai guru atau aturan itu sudah ada. Kami tidak memaksa anak-anak non-muslim itu memakai pakaian. Nah, memang di sini beliau menggunakan istilah pakaian ya, bukan jilbab ya, sesuai dengan konteks yang kemarin itu ya. Memakai pakaian layaknya muslim. Hanya saja dalam kurung ini non-muslim harus menyesuaikan. Nah, ucapan seperti ini memang sangat menarik ya. Hanya saja harus menyesuaikan. Kenapa harus menyesuaikan begitu loh? Seperti yang saya bilang kemarin, kalau misalnya itu sekolah swasta ya boleh diharuskan siswa-siswi yang misalnya non-muslim ya kemudian mengharuskan untuk mereka menyesuaikan, ya silakan saja, sah saja. Tetapi dalam bagian ini kan sekolah negeri, kenapa harus ada kata-kata ya hanya saja mereka harus menyesuaikan? Menyesuaikan dalam konteks apa nih maksudnya? Kalau yang kemarin kan di video yang sudah beredar itu, orang tua dari siswinya ini kalau nggak salah namanya Jenny, itu memberikan satu pertanyaan kepada, kalau nggak salah yang kemarin itu ternyata wakil kepala sekolah ya, kalau tidak salah itu wakil kepala sekolah mengajukan pertanyaan apakah ini wajib atau himbauan. Kemudian secara tegas mengatakan bahwa itu adalah kewajiban karena ada aturannya. Mari kita simak videonya ya teman-teman ya. Terus Pak, tunggu satu lagi itu Pak. Satu pertanyaan saya sama Bapak. Apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Baik. Ya, itu ya. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban saya. Ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui Ya. setiap tahun. ya. Kita tarik ke kepala sekolah. Terus kalau solusinya, menurut Bapak kalau dia nggak ada siap, Eh, apa tindakan sekolah? karena kita berada di bawah dinas pendidikan, Ya, dinas pendidikan provinsi, Ya. maka dalam hal ini sudah siap-siap. Nah, itu ya teman-teman, katanya kewajiban. Wajar saja tadi beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang non-muslim ini atau siswa-siswi yang masuk ke situ harus menyesuaikan. Nah, memang kata-kata harus menyesuaikan ini masih bisa ditafsirkan ya, karena itu kan tidak menentukan secara spesifik menyesuaikan dalam hal apa nih. Dan di bagian awal tadi juga teman-teman kan beliau ini menjelaskan bahwa tidak memaksa anak-anak non-muslim itu memakai pakaian. Ya, memakai pakaian katanya memang betul, oke, tidak pakai pakaian. Tapi kan yang sedang dipersoalkan atau sedang dipertanyakan oleh orang tua siswa kemarin itu, orang tua siswi yang kemarin itu adalah mengenai penggunaan jilbab. Dan secara jelas wakil kepala sekolah, kalau wakil kepala sekolah ini ya, menjelaskan dalam bagian ini bahwa itu kewajiban. Nah, teman-teman sekalian, banyak memang yang teman-teman kita pun yang beragama muslim yang kemudian memberikan tanggapan terkait dengan hal ini. Juga kemarin seperti yang kita bahas tuh di video kemarin, ada Permadi Arya atau Abu Jandra yang kemudian memberikan kritik keras terhadap hal ini. Dan juga tadi pagi ini saya melihat Denny Siregar juga ikut berkomentar. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, dikatakan di sini sekolah negeri adalah sekolah untuk semua agama, bukan sekolah agama. Memaksakan pemakaian jilbab di sekolah negeri, apalagi untuk yang non-muslim, adalah pelanggaran katanya hak asasi manusia. Betul kan Mas Nadiem Makarim? Nah, karena itu teman-teman,
ini juga ada berita-berita lain sih yang sudah meliput ini nih. Ini viral SMK 2 Padang wajibkan siswi non muslim pakai jilbab. Kemudian ini oleh BPIP, aturan SMK Negeri 2 Padang soal jilbab tak sesuai Pancasila. Nah, itu teman-teman ya. Dan karena itu seperti yang saya bilang kemarin, akhir-akhir ini itu berita ataupun sebuah kejadian itu akan cepat penyelesaiannya bila viral di media sosial. Karena itu terima kasih banyak untuk kalian semua yang ini saya juga lihat di YouTube ini sudah banyak yang kemudian membahas ulang ataupun mengupload ulang kontennya, dan juga di media sosial sudah mulai bertebaran. Poin terima kasih banyak, dan kita berharap, saya kembali membahas ini sebenarnya karena saya tertarik dengan penjelasan beliau yang mengatakan dalam bagian ini itu yang non muslim ini harus menyesuaikan. Ya ini kan sekolah negeri ya, harusnya sih kalau misalnya tidak dipaksa ya berarti tidak perlu diwajibkan, ya kan? Kan logikanya seperti itu menurut saya. Kalau tidak dipaksa ya tidak usah diwajibkan. Oke teman-teman, nanti kalau ada berita selanjutnya saya akan share kepada kalian semua, dan terima kasih untuk partisipasi kalian untuk kemudian men-share ke media sosial kalian ataupun membahasnya ke media sosial kalian. Terima kasih banyak, sehingga beritanya kemudian saya lihat nih di media sosial, oh bertebaran beritanya. Dan akhirnya sudah mendapatkan respon dari pihak terkait juga, dari kalau nggak salah ini dari mana tadi ya, dari pihak dinas pendidikan yang di sana kayaknya sudah memberikan respon. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini hingga hari ini sudah mencapai 62.000 subscriber. Terima kasih banyak untuk kalian semua teman-teman. Baik kalian yang kemudian rajin untuk memberikan like, memberikan komentar, ataupun men-share ke media sosial kalian. Pokoknya terima kasih banyak, dan kiranya melalui channel ini kita sama-sama belajar tentang iman Kristen dan juga membahas hal-hal lain terkait dengan iman Kristen seperti yang kita bahas kemarin, supaya kemudian sama-sama kita carikan solusinya. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin itu kan biasanya berita-berita tertentu kalau viral di media sosial penyelesaiannya itu jauh lebih cepat. Dan karena itu terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya menyampaikan kepada kalian, bila kalian punya saran untuk sebuah konten kita bahas, atau kalian sarankan atau kalian rekomendasikan untuk kita bahas sama-sama, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar, ataupun kalian bisa juga misalnya kalian tertarik membuat sebuah kesaksian dan kemudian kalian mau men-share-nya ke media sosial, ataupun kalian mau menggunakan channel ini untuk kesaksian kalian itu dibahas, saya bisa membantunya. Itu pun kalau kalian semua mau ya. Tetapi dalam bagian ini terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah membantu, yang sudah mendukung channel ini, dan terima kasih banyak. Juga saya berharap sebenarnya melalui channel ini kita sama-sama belajar agar lebih lagi kita mengerti, mendalami tentang iman Kristen.